Makanya, orang yang cerdas itu bakalan kalah sama orang yang bijak. Apalagi generasi hari ini yang sudah dilengkapi dengan fasilitas yang, wah, sedemikian canggihnya, harusnya kan mereka mampu nih, lihat peluangnya saya itu di mana, terus kelemahannya saya itu di mana, kelebihannya saya itu di mana. Apa sih, saya ini sebagai perempuan harus gimana biar, bisa kompeten, biar bisa punya daya saing, baik dengan laki-laki atau sama perempuannya gitu. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di Madura Podcast. Tentunya kali ini kalian masih bersama aku, Ida Susanti, yang bakal nemenin sahabat KTV selama beberapa menit ke depan untuk bincang-bincang persoalan yang cukup menarik nih. Nah, dan kali ini sahabat KTV aku udah ditemenin sama partner gitu ya. Di sini udah hadir Kak Alia ya, Alia Zahra tentunya, seorang mahasiswi Institut Sains dan Teknologi IST Anokoya, yang dalam hal ini Kak Alia ini pernah mendapatkan atau adalah seorang pemenang debat nasional sebagai best speaker seperti itu ya Kak Alia. Oke, nah di sini bakal menarik nih sahabat KTV karena di sini seorang best speaker yang cukup dinilai pasti pinter public speakingnya gitu ya. Di sini adalah seorang perempuan tentunya. Nah, untuk Kak Alia, selamat datang gitu ya. Terima kasih tentunya sudah hadir di sini bersama kita menemani sahabat KTV pada kesempatan kali ini. Nah, untuk itu Kak Alia di sini sebagai prestasinya gitu ya, dilihat dari prestasinya sebagai best speaker di lomba debat nasional tentunya cukup membuat rasa insecure nih Alia untuk diri saya sendiri. Dan untuk itu mungkin ada nih dari Kak Alia, kayak kenapa sih harus lomba debat dan kenapa bisa Kak Alia yang seorang perempuan ini berani gitu mengutarakan pendapat meskipun Kak Alia ini dinilai sebagai seorang yang dari pedesaan gitu, mungkin Kak Alia bisa diceritakan? Oke, sebelumnya mau menyapa teman-teman Mhm. BKTV dulu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terkait dengan lomba debat yang kemarin, sebenarnya itu apa ya? Adalah sebuah di luar ekspektasi gitu ya. Karena sebenarnya ketika saya mengikuti suatu perlombaan yang menjadi prioritas itu adalah gimana bisa terus mengasah potensi. Jadi menang kalah itu urusan belakangan gitu. Nah, kalau tips and triknya ketika mengikuti lomba debat, sebenarnya kenapa saya ikut lomba debat ya karena memang suka berbicara di depan umum. Karena memang saya punya apa ya? Karena kan saya paham skill saya di sini gitu, di public speakingnya. Jadi kebetulan ada lomba debat ya ikut meskipun tidak terpilih sebagai juara. Cuman alhamdulillahnya kan jadi best speaker 5 peserta apa sih pembicara terbaik dari 16 tim ya waktu itu. Yang dari luar Madura juga ada karena Iya, kan tentunya nasional. karena kan nasional. Iya, jadi gimana sih caranya? Yang pertama kan tentunya harus paham materi, harus menguasai materi apa mosi debat yang akan kita diskusikan, kita debatkan gitu. Nah, paham materi di sini tidak hanya cukup oh ya mosi debatnya A, B, C, D gitu. Kita kan tetap ada penunjang di sana. Yang pertama, data yang akurat. Data yang akurat itu harus dihafal di luar kepala. Jadi kita dalam menyampaikan argumentasi ketika berdebat itu ya bukan lagi apa ya dengan keyakinan yang mantap gitu. Jadi persentase misal yang dibahas tentang kenakalan remaja. Persentase kenakalan remaja di daerah tertentu adalah berapa persen. Nah, kita harus menyampaikan dengan yakin karena kan yang dinilai oleh juri performanya kita kan gitu. Jadi itu yang pertama, harus menguasai materi dengan data yang akurat dan membaca buku gitu. Nah, jadi membaca buku di sini yang pertama menunjang perbendaharaan kita, pembendaharaan kata yang mau disampaikan. Tentunya kan kalau orang yang membaca buku itu tentu pembicaraannya akan lebih tertata dan lebih berbobot kan gitu Kak. Terus kelebihan yang kedua, ketika kita suka membaca buku, otomatis di sana daya kritis kita akan diolah. Kita bisa tahu ketika lawan debat kita ngomong gini, ya kita bisa lihat celahnya. Gimana sih kita bisa
memangkas argumentasi mereka. Itu penting banget gitu. Jadi terus yang terakhir harus solid dengan tim tentunya. Argumentasi pembicara pertama, kedua dan ketiga itu nggak boleh beda, tetap harus linear beriringan gitu. Itu aja sih Kak. Jadi kalau ditanya poin paling pentingnya itu ya harus punya data yang akurat dan membaca buku, itu aja gitu. Nah, tentunya seorang dalam mengikuti lomba debat gitu ya, pastinya haruslah mempunyai skill komunikasi yang bagus. Kalau Kak Alia sendiri di sini emang dari kecil apa nampak gitu ya skill komunikasinya, atau harus dilatih gitu Kak? Apa ada kayak latihan khusus untuk melatih skill komunikasi agar lancar berbicara dan semacamnya seperti itu? Oke, jadi sebenarnya kemampuan skillnya itu tidak ujuk-ujuk datang ya, atau bahasa ilmu laduni gitu, nggak ada yang itu. Skill yang saya miliki murni memang diasah sejak masih di bangku SMA. Nah, jadi ini juga pesen ya buat teman-teman, kalau mau berprestasi di bangku kuliah itu nggak bisa kita mulai dari di bangku kuliahnya, memang harus dari jauh-jauh hari ya, harus dipersiapkan dengan betul kayak gitu. Makanya orang yang punya pemikiran cemerlang, progres, dia sudah punya perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Nah itu, jadi tentang public speaking itu sendiri diasah sejak saya masih SMA gitu, karena kebetulan waktu itu saya menjabat sebagai ketua OSIS di sekolah saya gitu, dan di sana memberikan perkembangan yang sangat signifikan untuk saya sendiri secara pribadi. Mungkin ya secara mental kan, orang yang public speaking itu secara mental memang harus punya gitu ya Kak, biar nggak minder, biar nggak malu-malu. Saya memang sudah punya bekal di sana mungkin, tapi kalau dari gimana ngomongnya harus nggak belibet, gimana ngomongnya tertata, gimana biar kita ngomong nggak ngebosenin, dan juga orang ngomongnya itu bisa memberikan pengaruh ke orang lain. Nah itu memang waktu SMA, jadi diasah dari sana. Saya jadi ketua OSIS, saya berpengalaman di organisasi. Kayak kan kalau ketua OSIS itu kan sambutan gitu ya, kan ya Kak. Terus juga mimpin rapat. Nah itu kan juga mengasah public speaking. Terus kemudian saya juga sering ikut seminar-seminar. Jadi saya ikut seminar itu menggunakan peluang saya di sana untuk bertanya. Nah, jadi kan teman-teman kan kebanyakan ya minder kan, duh takut pertanyaan saya nggak berbobot nih. Nah, cuman nggak ada pertanyaan yang salah gitu. Ada pemateri seminar pernah bilang nggak ada pertanyaan yang salah. Jadi sampaikan aja, karena di sana ada poin plus. Yang pertama, kamu bakalan mengasah mental kamu. Yang kedua, kamu bakalan dilihat oleh banyak orang. Oh itu loh yang nanya siapa, dari lembaga mana gitu. Itu sebenarnya. Jadi teman-teman kalau mau pintar public speaking gak usah minder, itu aja. Tapi tetap harus ditunjang dengan baca buku. Itu sih saya selalu pesan ke teman-teman, kuncinya apa sih biar bisa public speaking? Ya udah baca buku aja gitu. Kalau kalian gak baca buku, cuma pintar public speaking, omongan kalian bakalan zonk gitu, gak berbobot gitu, gak tertata. Terus habis itu dimulai dari kelas 2 SMA ya Kak, kan kalau menjabat ketua OSIS kan kelas 2 SMA. Terus habis itu kelas 2 SMA, kelas 3 sampai ke bangku kuliah itu tetap saya mantapkan, terus saya asah. Tetap nggak pernah puas gitu, tetap merasa tertantang. Sampai ikut lomba debat ini kan memang tujuannya untuk melatih skill itu kan Kak. Jadi meskipun sebenarnya saya jadi bad speaker itu adalah bonus gitu, bonus dari proses saya. Yang memang ikut lomba debat memang merupakan salah satu proses mengasah skill itu sendiri. Skill itu kan tetap harus diasah Kak. Jadi nggak saya jadi pemenang best speaker ya udah deh kayak udah pinter mau berhenti, nggak bisa kayak gitu, tetap harus diasah ke depannya gitu. Dan tentunya saya itu tetap punya planning jangka pendek dan jangka panjang yang harus itu selalu berusaha untuk diselesaikan atau dicapai gitu. Itu aja. Oke, dari pembicaraan yang katanya kalau kita nih kurang baca buku gitu ya Kak, tentunya pembicaraan yang kita omongin gitu, yang kita keluarkan tentunya bakal jadi tidak berbobot. Nah untuk itu menanggapi gitu ya, untuk di era sekarang tentunya sudah jelas sekali bahwa teman-teman di era sekarang, teman-teman sebaya kita ini sudah kurang melek gitu, kurang minat untuk membaca buku. Menanggapi hal tersebut tuh gimana tuh Kak, seorang Kak Alia di sini sebagai ya pegiat yang tentunya masih yakin gitu kalau membaca buku adalah kayak tips untuk mengenal dunia gitu Kak.
seiring dengan berkembangnya waktu, tentu kan apalagi kan gen itu kan gen alpha, gen Z, gen milenial, mereka sudah mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi membaca buku itu kan bagian dari literasi ya Kak. Jadi mohon maaf sih teman-teman, nggak sekaku itu sebenarnya. Bagian literasi itu bukan hanya sekedar membaca buku secara harfiah gitu. Tapi di sana ada mendengarkan, juga menyimak dan mendengarkan, menyimak dan berbicara. Jadi teman-teman, kalau misalkan nggak suka baca buku, nalar kritis itu bisa diasah dengan lihat konten yang bermanfaat. Nah itu berpengaruh. Bahkan kalau dibandingkan dengan membaca buku, kita melihat konten yang ada di media sosial, misal di TikTok, Instagram atau apa, itu lebih berpengaruh. Misal ya saya ngefans ke Najwa Shihab gitu kan. Otomatis kalau setiap hari saya lihat kontennya beliau, cara ngomongnya saya, terus juga cara berpikirnya saya, itu bakalan 11-12 mirip lah gitu. Saya ngefans sama Kak Sherliana Vita, tokoh milenial, saya otomatis 11-12 bakalan sama kayak beliau. Jadi kalau teman-teman gak suka baca buku, ada cara lain untuk bisa mensuplai ilmu pengetahuan mereka dan juga mengasah minat dan skill mereka. Jadi nggak ada alasan lagi, duh Kak saya nggak bisa nih baca buku. Bahkan kalau baca buku ilmiah, saya itu biasanya ngantuk, ketiduran. Nah, ya udah, kalau misalkan nggak suka baca buku ilmiahnya, kamu cari konten-konten yang beredukasi gitu. Jadi bukan cuma sekedar goyang-goyang doang atau have fun doang gitu. Kan sudah banyak kemudahan-kemudahan di masa kini. Jadi teman-teman memaknai literasi, kan literasi itu kan banyak ya kan Kak, di Literasi Cakap Digital dan lain sebagainya. Tidak sekaku itu. Kenapa saya spesifikkan ke baca buku? Karena kan membaca itu identik dengan membaca buku gitu kan. Nah, padahal saat ini kegiatan membaca buku itu bisa diterjemahkan melalui melihat konten-konten edukatif yang tentunya obrolan-obrolan mereka itu memuat tentang hal-hal yang berbobot gitu, yang juga mengasah ilmu pengetahuan gitu Kak. Oke, tentunya dari hal yang sudah disampaikan Kak Alia tadi sendiri, di sini sebenarnya sosial media sangat mendukung gitu ya dengan generasi. Bagaimana kita sebagai generasi yang katanya akan menjadi calon pemimpin di masa depan, pintar-pintar untuk memilah dan memilih gitu. Nah, untuk itu mungkin Kak Alia sendiri nih ada kayak motivator, tadi sebenarnya sudah disebutkan kayak Najwa Shihab ya gitu. Kalau Kak Alia sendiri nih lebih senang membaca buku atau mendengarkan podcast-podcast gitu? Kalau saya pribadi lebih suka membaca buku Kak gitu. Jadi sebenarnya opsional ya teman-teman. Kalau misalkan ada teman-teman, duh saya juga punya saya nggak bisa nih kalau baca buku, sukanya lihat konten-konten gitu. Karena kalau baca buku ngantuk, kalau lihat konten melek, ya nggak apa-apa gitu. Asalkan karena kan di sana yang paling penting itu ada proses transfer ilmu pengetahuan gitu kan Kak. Kita membaca buku ada ilmu pengetahuan atau gagasan yang diserap. Kita lihat konten edukatif juga sama. Jadi itu opsional sebenarnya. Saya pun jadi kalau saya pribadi kalau lihat konten itu bawaannya kalau misal pegang HP gitu ya Kak, itu lihat hal-hal yang menyenangkan. Jadi kalau saya itu pegang HP lihat scroll medsos itu ya refresh pikiran aja gitu. Jadi kalau untuk yang lebih ke belajar atau apa, ke baca bukunya aja. Misalnya buku cetak atau buku PDF. Jadi saya lebih mudah menyerap yang seperti itu. Kalau ke konten-konten itu biasanya saya agak kurang itu, terganggu lah biasanya tuh fokusnya gitu. Tapi itu opsional. Kalau teman-teman memang lebih suka scroll TikTok ya nggak apa-apa, asalkan beredukasi gitu. Biar nggak terbuang percuma kan waktunya Kak. Yang penting kan kita ya tidak membuang-buang waktu gitu, karena kebanyakan pasti kayak generasi sekarang yang lebih suka scroll TikTok ataupun Instagram nih Kak, karena dari pandangan kita aja sendiri gitu ya di lingkungan sekitar gitu. Nah untuk itu pentingnya gitu ya sebagai remaja kita itu harus tetap berprogres gitu ya Kak, tidak menyiakan masa-masa muda gitu. Bukan justru berlindung toh masih muda, santai aja dulu gitu. Itu gimana sih Kak kalau Kak Alia sendiri menanggapi hal itu? Apa seorang Kak Alia di sini yang sudah dikenal kayak edukatif banget lah orangnya, apa gak punya waktu untuk have fun atau gimana nih cara ngebagi waktunya?
Oke, jadi sebenarnya saya itu kan juga sama ya, naluri anak mudanya juga sama. Kan meskipun bahkan seperti misal hubungan asmara pun ya, saya kan nggak pernah publish ke sosial media saya, nggak seperti teman-teman sebaya seumuran. Lah saya juga sama, punya sisi manusiawi yang suka kayak gitu. Jadi bukan karena saya pejuang keperempuanan, saya nggak suka laki-laki, nggak kayak gitu. Cuman memang ada tempatnya masing-masing. Jadi kalau kan tadi kata kakak ya, mumpung masih muda, itu kan sudut pandang ya, saya nggak menyalahkan itu, dipersilahkan kalau ada teman-teman yang menggunakan sudut pandang itu, selama masih muda kita nikmati gitu. Tapi kalau saya lebih menggunakan sudut pandang yang satunya, selama masih muda maka harus digunakan dengan sebaik mungkin gitu. Jadi boleh menikmati tetapi sesekali. Makanya saya itu kalau misalkan jenuh membaca buku, ya saya luangkan waktu untuk scroll TikTok gitu kan, scroll Instagram untuk merefresh pikiran. Atau misalkan kalau sudah jenuh selama seminggu kuliah terus dengan menonton mata kuliah, ya udah bawa keluar dulu, bawa relaksasi. Itu kan perlu kayak self reward gitu kan Kak. Jadi makanya orang yang cerdas itu bakalan kalah sama orang yang bijak. Orang yang cerdas dan pintar itu bakalan kalah dengan orang yang bijak. Orang bijak itu kan mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, apalagi generasi hari ini yang sudah dilengkapi dengan fasilitas yang sedemikian canggihnya, harusnya kan mereka mampu nih lihat peluangnya saya itu di mana, terus kelemahannya saya itu di mana, kelebihannya saya itu di mana gitu. Jadi saya pun sebagai pribadi Alia juga punya ketertarikan ke hal-hal yang bersifat have fun gitu. Cuman saya menempatkan suatu tempatnya. Jadi kalau misalkan waktunya untuk, kan makanya saya bilang tadi ada planning jangka panjang dan planning jangka pendek. Kalau misalkan saya itu punya planning hari Kamis harus ikut lomba menulis, nah maka Selasa Rabu itu saya harus nulis gitu. Nah boleh saya scroll TikTok, tapi nanti kalau target saya sudah selesai gitu loh maksudnya. Jadi ada tempatnya masing-masing gitu. Nggak apa-apa kan, kita nggak harus menolak terhadap produk-produk digital kan, kita nggak bisa menolak itu, memang sudah menjadi bagian kehidupan yang melengkapi kita. Kita kan nggak mungkin memboikot TikTok, memboikot YouTube, nggak mungkin kan, karena di sana selain menawarkan have fun juga ada sisi edukatifnya seperti yang kita obrolkan dari tadi gitu Kak. Iya, jadi kayak gitu. Jadi saya pribadi juga sama kayak yang lain, cuman di manajemen aja gitu. Gimana biar sisi branding personalnya itu lebih nampak, yang mengedukasi atau mengajak hal-hal positif ke teman-teman gitu. Untuk itu sendiri, ketika kita nih Kak sudah punya sudah mengenali potensi diri gitu ya, dan mau berubah, tapi kebanyakan kalau anak-anak muda sekarang itu kalau katanya itu sih Kak, banyak yang insecure atau tidak percaya diri. Nah, untuk Alia sendiri mungkin di sini punya kayak pengalaman gitu, pernah merasakan insecure, dan mungkin cara untuk menolak atau tips untuk menghadapi insecure itu sendiri gimana sih Kak? Oke, jadi sebenarnya itu memang sudah menjadi suatu fase yang nggak bakalan, setiap orang pasti melewati itu. Fase pencarian jati diri. Misalnya aku suka masak tapi aku nggak bisa masak gitu. Nah itu pasti insecure kan. Atau misal, nah caranya itu gimana sih biar kita bisa melewati masa-masa itu? Kita ya udah jangan pernah berhenti di sana. Gini, orang itu nggak bakalan peduli loh. Jatuhnya kamu, orang itu nggak bakalan peduli. Tapi kalau kamu sudah ada di depan, maka semua orang bakalan mengapresiasi. Makanya tuliskan aja, kalau dalam buku seni bersikap bodo amat Mark Manson itu, jadi yang bersikap bodo amat di situ, bodo amat aja orang mau bilang apa. Yang penting kalau saya punya target A, dan itu tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu kenyamanan orang lain, tidak mengganggu hak-hak orang lain, tidak merugikan orang lain, maka saya harus mencapainya. Urusan orang lain menghujat, mencemooh itu kayak sudah menjadi bagian kelengkapan alam semesta gitu Kak. Jadi kan kita mau gimana, orang tetap ngomong. Kita mau seneng, kita mau sukses, kita mau susah, orang bakalan tetap ngomong gitu. Bedanya apa? Ketika kita sudah sukses, omongan itu, topik itu bakalan beda. Kalau kita jatuh, topiknya, Alia tuh gini ya, dia selalu pulang malam loh, jadi padahal dia perempuan gitu kan. Padahal kalau saya nggak dengerin itu, terus aja berproses, abis itu saya mencapai
mencapai kayak misal ya menang lomba atau apa, obrolan itu bakalan lain. Oh itu dong Alia loh, itu loh meskipun pulang malam ternyata dia beneran belajar gini gini gini. Nah gimana cara menghadapi insecure itu? Ya udah lawan aja. Jadi kalau kita nggak percaya ke diri kita sendiri, gimana kita mau mempengaruhi orang lain untuk percaya ke kita? Itu aja. Jadi sering saya ngomong ke teman-teman, kalau kita nggak percaya ke diri sendiri, gimana mau mengajak orang lain untuk percaya ke kita gitu. Pertama memang seperti itu, ya kan. Insecure itu kan kita merasa nggak percaya diri kan kak. Jadi teman-teman harus percaya kepada kemampuannya, nggak usah dengarkan apa kata orang lain. Jadi itu recommended ke teman-teman ya, baca bukunya Seni Bersikap Bodo Amat dari Mark Manson itu ya jangan males lah gitu kan, atau lihat review buku atau apa. Nah itu juga membantu tuh. Sudah itu aja sih kak untuk insecure. Oke. Jadi di sini berbicara tentang aktivitasnya Kak Alia, tentunya sekarang semester 3. Oh, semester 3. Jadi angkatan 2022 gitu ya. Iya. Nah, selain kuliah gitu dan mungkin juga senang ya dalam konteks debat, lomba debat gitu. Kira-kira apa nih aktivitasnya Kak Alia sehari-hari gitu? Selain kuliah itu kebetulan kalau di internal kampus saya kan aktif sebagai sekretaris lembaga pers mahasiswa itu. Terus juga aktif di paduan suara mahasiswa. Itu sih selain kuliah, kegiatan akademik. Kalau di eksternal kampus saya kan kebetulan juga ikut organisasi ekstra gitu. Kemudian saya juga aktif di komunitas yang saya gagas bersama teman-teman, namanya Komunitas Setara Perempuan kak itu, yang memang khusus mewadahi teman-teman dan bergerak di keperempuanan itu sih. Jadi itu aktivitas saya sehari-hari. Jadi sebenarnya kan memanage yang 4 ini sudah susah banget kak. Apalagi kan saya itu kuliahnya di teknologi informasi yang tiap matkul itu ada praktikum gitu. Aduh susah itu. Cuman nikmatin, malah saya kecanduan ke kesibukannya itu. Oke, berbicara tadi ada komunitas yang digagas sendiri ya oleh Kak Alia di sini tentang keperempuanan. Nah, mungkin boleh diceritakan tuh tentang apa sih kayak latar belakang tujuan dari Kak Alia sendiri mendirikan komunitas ini, atau karena dari lingkungan atau mungkin bagaimana? Oke. Jadi awal mula pertama saya mendirikan komunitas setara perempuan itu sebenarnya saya itu lebih difokuskan ke teman-teman yang ada di lingkungan saya, karena kan saya itu dari kampung Perigi Barat, desa Gedu Barat gitu kan ya kak. Jadi pertama itu saya mewadahi teman-teman alumni sekolah saya dari Zainul Salim untuk tergabung di sana. Jadi dari teman-teman mahasiswa, teman-teman bukan mahasiswa, dan teman-teman siswa itu bisa tergabung di sana asalkan perempuan yang mau belajar. Karena kan berangkat dari keluhan salah satu teman yang bilang kayak gini, aku pengen loh ngomong sama kayak kamu, cuman aku disuruh mau kuliah dilarang, mau kerja juga dilarang, aku boring di rumah gitu katanya. Dan untuk gabung sama kita yang berkuliah dia minder, meskipun kita nggak pernah ada klasifikasi tertentu ya, kita nggak pernah mengkotak-kotakan teman-teman. Makanya kemudian dibentuk Setara Perempuan yang memang proyeksi awalnya itu mewadahi teman-teman yang mau aktif gitu. Kita mau menjembatani itu. Jadi kalau teman-teman mau berdiskusi tapi nggak punya ruang, kita kasih wadah Setara Perempuan. Terus teman-teman mau mengasah skillnya tapi dia ngerasa nggak punya, mau kemana ya ini ya, aku bisa masak tapi nggak mana, kita mau mewadahi itu gitu. Misal bekerjasama dengan ibu-ibu PKK dan lain-lain sebagainya. Nah tetapi ternyata peminatnya itu bukan cuma dari teman-teman di Perigi Barat secara khusus. Ternyata ada dari teman-teman kampus, juga ada di kampus lain, dari Uniba gitu kan juga ada. Bukan cuma dari ST dan Instika gitu ya kak. Terus juga ada dari sekolah-sekolah lain. Yang itu bukan cuma, kalau Perigi Barat itu kan di Ganding ya kak. Jadi bukan cuma di Ganding, tapi juga ada di Gulu-Gulu dan juga ada di Lenteng dan sekitarnya itu. Jadi Setara Perempuan itu kemudian melebarkan sayap, tidak hanya mewadahi teman-teman di lingkungan rumah saja. Dan yang selalu saya tekankan kepada teman-teman, kepada yang ingin bergabung dipersilahkan. Kita tidak pernah
mengkotak-kotakkan dari pendidikan tertentu atau dari bendera organisasi tertentu. Kan kadang biasa ya Kak ya, kalau dalam kampus itu kan saya benderanya warna ini, warna itu, saya nggak mau masuk. Apalagi kan saya kebetulan juga aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI gitu kan. Nah, jadi teman saya selalu bilang bahwa saya ini menggagas wadah setara perempuan memang murni ingin belajar bersama teman-teman perempuan, ingin sharing ilmu pengetahuan. Saya nggak pernah mau membawa bendera saya. Jadi, dan alhamdulillahnya ternyata teman-teman banyak juga dari teman-teman sebelah gitu, misal dari IPNU, dari PMI-nya banyak yang gabung juga. Dan saya sangat senang gitu, karena saya nggak pengen ada bendera tertentu yang mendominasi. Berbeda itu saya rasa lebih indah gitu, lebih suka yang kayak gitu. Jadi ada perbandingan pemikiran gitu Kak. Jadi secara perempuan sampai saat ini fokus ke pemberdayaan perempuan itu. Cuman karena saya masih semester 3, jadi mungkin itu keterbatasan saya dalam merekrut anggota juga. Jadi anggotanya masih cuman dari semester 5 atau adik-adik adik tingkat di bawah saya atau dari SMA gitu aja sih Kak. Mungkin semoga saja kedepannya lebih banyak lagi yang bergabung gitu. Berbicara komunitas itu setara perempuan gitu ya Kak. Jadi secara tidak langsung kalau senangkepnya aku nih, kayak komunitas setara perempuan itu memperjuangkan itu gak sih, gerakan feminisme gitu ya. Nah mungkin kalau boleh tahu apa sih yang diperjuangkan dari gerakan feminisme itu sendiri, patriarki apa gitu Kak yang banyak ditemukan khususnya di organisasi setara perempuan Kakak sendiri? Oke. Jadi kalau misalkan bilang diperjuangkan gitu kayak gimana ya? Kan saya itu selalu bilang ke teman-teman, jangan terlalu kaku memandang feminisme, apalagi hari ini. Jadi kan gerakan feminisme itu selalu berevolusi setiap zamannya gitu. Kalau dulu pada masa awal berdirinya pergerakan feminisme itu kan karena dilandasi oleh ketidakterimaan perempuan atas subordinasi dan juga keterbatasan hak-haknya gitu kan. Nah tapi karena hari ini perempuan itu sudah mulai diberikan ruang, juga penyamarataan pendidikan, terus juga di bidang publik dan lain-lain sebagainya, maka gerakan kita hari ini lebih ke pemberdayaan perempuannya gitu Kak. Jadi perempuan hari ini tuh harus paham apa sih saya ini sebagai perempuan harus gimana biar bisa kompeten, biar bisa punya daya saing baik dengan laki-laki atau sama perempuannya gitu. Terus juga gimana biar saya sebagai perempuan bisa menjalin harmonisasi dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu seperti ini, saya tinggal bekerja sama, bukan mau menyaingi laki-laki ya. Saya selalu tegaskan, kita itu di komunitas setara perempuan bukan mau menyaingi laki-laki gitu. Kita mau membangun harmonisasi dan kerjasama dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki ditempatkan di suatu tempat sesuai peran, perempuan juga sama sesuai perannya, terutama di bidang rumah tangga yang itu ranah privasi sebenarnya, cuman kita juga kadang dibahas gitu Kak. Terus juga ada yang nanya, kan feminisme apa sih pentingnya selalu dibahas tentang feminisme gitu, padahal kayaknya topiknya sudah basi banget, bahkan untuk hari ini ya basi banget. Nah kemudian saya coba perbandingkan seperti ini, apa sih kenapa anak-anak itu selalu lembaga pendidikan itu selalu eksis setiap tahunnya? Karena kan mereka mau mewadahi anak-anak yang mau bersekolah gitu. Jadi sama seperti perempuan, kita mewadahi perempuan agar pemikiran mereka selalu di-upgrade gitu, selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi mereka nggak ketinggalan. Sama nih kayak gini nih, memaknai feminisme bukan cuma memperjuangkan hak perempuan, tapi lebih maju lagi, gimana perempuan bisa kompeten di bidangnya masing-masing gitu. Apalagi perempuan itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi nggak tanggung-tanggung, dia punya dia punya tanggung jawab untuk membina anak-anak yang akan menjadi generasi bangsa. Dan apalagi ada hadis Nabi gitu kan, kalau suatu negara perempuannya rusak, maka rusaklah negara itu gitu kan. Jadi perempuan itu punya tanggung jawab di sana yang besar sebenarnya. Makanya gerakan keperempuanan itu harus selalu eksis setiap zamannya. Cuman bedanya apa? Gerakannya itu lebih variatif gitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kemarin kita membicarakan tentang gimana penyamarataan perempuan dan laki-laki, hari ini beda. Jadi gimana perempuan bisa kompeten melihat peluang. Sekarang sudah 4.0 menuju transisi 5.0 gitu.
gimana caranya biar saya itu gini-gini. Jadi nggak selalu mikir kalau saya cuma di dapur, di kasur dan di sumur, nggak cuma kayak gitu. Padahal kan teman-teman banyak yang masih terkungkung kayak gitu kan Kak. Jadi mereka itu mau melangkah selalu ragu. Bahkan ada loh yang mau nanya di seminar aja mereka masih malu. Loh, saya kan malu, perempuan itu kan punya itu kodratnya memang pemalu. Bahkan katanya kalau perempuan nggak punya malu bla bla bla. Lah, iya, tapi kan sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan tempatnya. Makanya kan perlu dibina perempuan ini gitu, agar mereka paham sensitivitas gender juga dengan skill potensi yang ada di dirinya gitu. Jadi biar mereka nggak insecure melulu kata Mbak tadi gitu. Oke. Nah, ketika tadi juga berbicara feminisme yang kayak udah basi gitu ya, sering diperbincangkan. Nah, untuk itu menurut aku sendiri nih, Mbak, kalau kayak feminisme gitu ya, kalau memang didengar sudah basi diperbincangkan dan juga sudah telat gitu ya untuk diperbincangkan. Namun di sini tentunya untuk pedesaan gitu, wilayah-wilayah terpencil tentunya masih penting sekali, di mana Betul. dan di sana juga perlu adanya kayak kerjasama gitulah ya antara dua pihak, anak, perempuan maupun dengan keluarganya Betul. sendiri gitu. Nah, untuk itu mungkin ada tantangan nih untuk kakaknya sendiri ketika mendirikan organisasi setara perempuan ini. Sebenarnya mungkin tantangannya dalam skala kecil aja ya Kak. Saya syukuri itu meskipun awalnya setara perempuan itu diproyeksikan cuma di lingkup kampung Perigi Barat, tapi saya sangat bersyukur karena di sana di lingkungan saya itu sudah pro terhadap pendidikan gitu. Jadi sudah bukan hal yang tabu lagi perempuan lanjut ke bangku kuliah dan lain sebagainya. Bahkan forum-forum diskusi kampung itu sangat didukung di sana gitu, di Perigi Barat. Jadi makanya saya sangat bersyukur tidak ada halangan yang berarti kalau dari lingkungan sendiri. Cuman yang menjadi persoalan atau yang menjadi hambatan itu sebenarnya dari semangat anggotanya gitu Kak. Karena kan namanya mungkin ya mereka masih karena kesibukan masing-masing, terus juga karena topik feminisme itu yang dianggap sudah basi dan lain sebagainya. Jadi mereka itu kurang bergairah. Meskipun sebenarnya punya kegelisahan gitu. Saya punya kegelisahan gini loh, sebagai perempuan saya punya kegelisahan A, B, C, dan D. Cuman pada ketika ada forum diskusi, ada kajian atau apa, mereka kayak kurang bergairah untuk itu. Ya entah karena apanya saya nggak paham juga. Dan itu masih menjadi problem yang berusaha kita pecahkan bersama gitu. Berusaha kita bangun kembali solidaritas itu. Karena kan kalau berbicara internal Kak, berbicara anggota-anggota kan itu di lingkup internal gitu Kak. Itu sebenarnya yang menjadi tantangan. Gimana bisa membangun menjaga semangat dari anggota itu biar tetap mau untuk belajar gitu. Karena kita itu aktif di komunitas kan nggak dibayar gitu Kak. Dan saya menyadari itu. Kita nggak dibayar dan teman-teman itu tidak mendapatkan profit yang bernilai material gitu. Jadi untungnya itu ya lebih ke abstrak aja, pinter atau ngasah skill atau ngasah potensi kayak gitu. Jadi saya itu memaklumi kalau teman-teman semangatnya pasang surut, dan itu yang menjadi hambatan sebenarnya. Secara lain-lain nggak ada sih Kak. Kan saya sangat bersyukur baik di lingkungan perkuliahan saya, terus di lingkungan rumah saya semuanya sudah pro terhadap pendidikan gitu. Jadi tidak susah untuk membangun komunitas seperti itu. Baik, jadi kalau dari segi tantangan di skala kecilnya gitu ya, dari semangat individunya sendiri. Betul. Oke. Nah, jadi bisa dikatakan nih kalau menurut aku nih Kak, gerakan setara perempuan atau organisasi yang didirikan oleh Kak Alia sendiri ini udah lepas gitu dari budaya patriarki gitu kan, dimana katanya tadi di desanya sudah melek pendidikan dan juga mungkin masyarakatnya sudah tidak selalu menganggap gitu kalau perempuan ya gak usah sekolah tinggi-tinggi gitu kalau dari segitu ya. Tinggal tantangan bagaimana dari individunya sendiri untuk terus semangat untuk terus berprogres gitu. Nah, mungkin untuk itu Kak Alia di sini bisa gitu untuk sekedar motivasi atau ajakan khususnya untuk kaum perempuan sendiri gitu ya. Bagaimana caranya kita ini
bisa selalu berprogres gitu Kak, mau berproses. Dan ketika kita sudah diberi kesempatan gitu ya, yang asalnya kita ada di budaya patriarki dan sekarang kita sudah banyak sekali diberikan peluang dan kesempatan, bagaimana sih caranya untuk apa ya, memanfaatkan kesempatan itu sendiri, mengambil setiap kesempatan gitu Kak. Oke. Jadi apa sih, untuk teman-teman perempuan terutama ya, jangan pernah insecure, kembali yang saya ngomong di tadi, jangan pernah insecure atau merasa tidak mampu gitu. Kalau kalian saja tidak percaya pada diri kalian, gimana caranya mau mengajak orang lain atau membuat orang lain percaya kepada diri kalian gitu. Jadi yang pertama harus dimulai dari diri sendiri, baru kemudian bisa mengubah lingkungan di sekitarnya dan orang-orang lain yang terdekat dengan dirinya gitu. Jadi yang dimaksud dengan aku ingin mengubah dunia itu adalah proses kesekian. Yang pertama itu memang harus mengubah atau mengubah diri sendiri menjadi lebih baik. Itu tidak terbatas pada perempuan dan laki-laki. Untuk hari ini, karena kita memang masih ada budaya patriarki, cuman itu tidak merugikan terhadap perempuan. Makanya kita gerakannya bukan ke apa sih, mau ke apa budaya patriarki begini bla bla bla, enggak ke itu. Kita memang lebih ke gimana memberdayakan perempuan gitu. Makanya sekarang sudah tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Selalu optimis, selalu secure dengan apa yang kamu punya gitu. Selalu cari apa sih sebenarnya kelebihan saya gitu. Jangan pernah hiraukan apa kata orang lain. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi pesan saya memang selalu satu, baca buku dan baca buku, itu aja. Kalau sudah baca buku, orang itu pasti bisa menganalisa apa sih kelebihan saya, menganalisa gimana kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya kayak gitu. Jadi dia sebenarnya cuma butuh itu, baca buku, menganalisa dan juga secure pada kelebihannya gitu. Jangan nggak ngerasa percaya diri gitu. Itu dari saya Kak. Oke, jadi di sini teman-teman, Kak Alia gitu ya, tentunya sebagai tadi yang sudah diperkenalkan di awal bahwa Kak Alia di sini adalah pemenang atau best speaker ya dalam lomba debat nasional 2023. Tentunya Kak Alia di sini adalah seorang aktivis perempuan yang benar-benar ingin memberdayakan sesama perempuannya gitu. Jadi ya mari kita sebagai remaja gitu ya, khususnya perempuan, manfaatkanlah wadah-wadah seperti ini gitu loh. Karena ya benar seperti yang dikatakan Kak Alia sendiri, organisasi itu tidak dibayar, gak dapat apa. Cuman manfaatnya benar-benar bisa kita rasakan. Abstrak lah, bahkan saya itu bisa mengasah skill public speaking saya karena saya itu aktif di organisasi eksternal gitu, baik di eksternal sekolah ataupun eksternal kampus. Jadi teman-teman kalau bisa ikutlah organisasi, entah itu internal kampus atau eksternal kampus gitu, apapun itu, karena kan semua organisasi itu memang baik ya, gitu. Benar. Gak ada yang berbeda, itu aja sih Kak. Ya cuman takutnya biasanya nih Kak, kalau kayak orang kuliah gitu ya, kalau menurut pengalaman di lingkungan aku sendiri, organisasi tuh bakal ngeganggu waktu kuliah gitu. Gitu sih yang kadang-kadang ditakutkan oleh teman-teman sebaya kita. Mungkin dari Kak Alia sendiri gitu, ada tanggapan atau ya gimana ya solusi untuk menghadapi kayak manajemen waktu yang baik gitu? Sebenarnya itu memang sudah menjadi tantangan klasik ya Kak, karena kan manusia itu harus punya skala prioritas. Nah, makanya ketika teman-teman memutuskan untuk aktif di organisasi, kemudian juga kuliah, mereka juga harus mampu memilah dan memilih sebenarnya mana yang mau saya prioritaskan. Kalau saya pribadi, karena saya itu lebih suka mencoba hal baru, dan kemudian saya merasa di kampus itu mata kuliah itu agak kurang linear dengan keinginan saya, maka saya lebih aktif di organisasi ekstranya. Ya itu jujur ya Kak, jujur. Sebenarnya ini nggak patut ditiru juga sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen ikut organisasi, mau ngasah skill, mau apa, ya nggak apa-apa. Jadi kalau ada kajian, kalau ada kegiatan ikut. Jadi kalau misalkan lebih urgent kegiatan kampus atau materi mata kuliah itu diprioritaskan gitu. Jadi manusia itu harus punya skala prioritas, mana nih yang mau saya prioritaskan dan mana yang mau saya nomor 2-kan, kayak gitu Kak. Jadi Kak misalkan mereka bilang, duh saya ini gimana sih ya, bingung
gimana ganggu ke kuliah, bahkan IPK saya turun nih di semester ini kalau ikut organisasi. Sebenarnya kan dia itu, kamu sebenarnya punya perencanaan hidup apa enggak sih gitu. Kalau misalkan kamu punya planning, kamu punya perencanaan hidup, kamu nggak bakalan bingung karena kamu sudah siap dengan risiko gitu. Jadi kalau misalkan saya sebagai Alia saya pengen pinter public speaking, saya pengen pinter ngurus administrasi, saya pengen bla 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 bla, dan kemudian saya melihat peluang itu ada di organisasi ekstra, otomatis saya sudah siap dengan resiko harus aktif di organisasi ekstra dan mengesampingkan urusan kuliah gitu. Kalau saya pribadi, jadi teman-teman memang harus punya itu. Ikut organisasi itu bukan karena ikut temen loh kak, banyak yang kayak gitu. Saya selalu bilang loh ke teman-teman, ikut organisasi itu bukan karena ikut teman, tapi memang ada keinginan dari kamu dan kamu tahu apa yang kamu cari di organisasi itu. Mau belajar kah, mau nambah relasi kah, atau cuma sekedar gabut kah gitu. Jadi pesan ke teman-teman, harus siap dengan resiko gitu. Sekecil apapun pilihan yang kamu buat kan resikonya tanggung sendiri gitu kak. Itu kalau dari saya. Dan memang sempat kadang bingung, cuman kan kembali ke yang tadi, kalau sudah siap dengan risiko apapun ya sudah, itu tanggung saya. Kalau saya lebih memilih ke acara di organisasi ekstra, berarti saya siap nih nilai A, absensi IPK A gitu. absensi A di kampus gitu. Dan berarti saya harus ngimbangin dengan prestasi di kampus seperti yang disebutkan tadi, misal jadi best speaker dan lain sebagainya gitu. Jadi orang yang berguna lah gitu kak. Oke, jadi di sini juga pentingnya gitu ya memilih gitu organisasi yang juga kayak tujuannya itu emang yang kita inginkan. Betul. Gitu ya kak. Karena tentunya hidup itu pilihan. Betul. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Nah untuk itu udah gak kerasa nih kak Alia, kayaknya udah setengah jam ya kita ngobrol. Udah lama ya. Iya. Kalau perempuan memang kayak gitu kalau ngobrol kak. Oke, nah tentunya banyak sekali poin ataupun hal-hal penting yang dapat kita pelajari atau petik dari kisahnya Kak Alia di sini sebagai seorang perempuan yang juga aktivis perempuan yang juga semangat dalam memberdayakan sesama perempuannya. Nah untuk itu Kak Alia di sini aku mengucapkan terima kasih banyak sudah sudi hadir dan juga berbagi pengalaman gitu ya sama sahabat KTV. Nah untuk itu Kak Alia mungkin untuk terakhir ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat KTV? Oke, jadi pesan terakhir saya untuk teman-teman, jangan, kembali ke yang tadi, jangan pernah insecure atau merasa tidak percaya diri. Setiap manusia itu diberikan kekurangan dan kelebihan. Selalu kembali ke yang tadi, bagaimana caranya kalian mau mengajak orang lain untuk percaya ke diri kalian kalau kalian saja tidak percaya pada diri kalian sendiri gitu. Jadi jangan pernah insecure dan selalu punya keinginan untuk belajar, dan jangan lupa baca buku. Itu aja Kak. Oke, jadi sahabat KTV tentunya di sini aku sendiri dan Kak Alia pamit undur diri dari obrolan yang sangat inspiratif ya pada kesempatan kali ini. Tentunya terima kasih banyak buat sahabat KTV yang sudah menyimak kita berdua di Madura Podcast kali ini. Jangan lupa buat tetap stay tune tiap harinya di Madura Podcast karena tentunya bakal banyak hal inspiratif lain yang bakal kita sajikan. Dan untuk itu kita berdua pamit undur diri dan sampai jumpa.